Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ubed Al-Faruq, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Pertama-tama kami sampaikan selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo pada semester genap 2021-2022. Dalam hal ini kami akan menyampaikan seputar informasi akademik dan ketentuan-ketentuan umum mahasiswa yang perlu untuk dilakukan selama Anda aktif menjadi mahasiswa baik di Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Yang berikutnya adalah yang perlu Anda ketahui bahwa selama Anda menjadi mahasiswa, baik itu program diploma 3 dan program diploma 4 maupun sarjana salah satu, Anda diberikan kesempatan untuk melakukan studi dalam kurun waktu untuk diploma 3 selama 6 semester, diploma 4 dan sarjana salah satu selama 8 semester. Kami harapkan dan kami sangat yakin bahwa Anda berangkat dengan semangat dan lulus dengan tepat waktu. Selanjutnya, bahwa ada hal penting yang perlu kami sampaikan, bahwa Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo memiliki visi untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan dengan biaya yang sangat terjangkau, namun memiliki kualitas yang melebihi standar nasional pendidikan tinggi. Untuk itu, berikut kami sampaikan biaya-biaya pendidikan yang tentu wajib Anda lakukan. Dan yang perlu dicatat adalah kami mohon dengan sangat bahwa ikuti jadwal-jadwal yang disampaikan oleh universitas kapan Anda perlu melakukan registrasi pembayaran-pembayaran sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, adik-adik semuanya, kami sampaikan saat ini adalah masa pandemi. Kita semua berdoa semoga masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dalam kondisi normal. Di mana sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban belajar dihitung dalam bentuk satuan kredit semester, di mana satu SKS memiliki beban belajar 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar secara mandiri. Nah, sehingga Universitas Pamulang sejak tahun 2016 tetap komitmen menyelenggarakan pendidikan perkuliahan dengan metode blended learning, di mana blended learning itu adalah penggabungan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online, sehingga adik-adik bisa melakukan perkuliahan dengan lebih fleksibel. Selanjutnya, adik-adik juga yang memiliki waktu terbatas akan diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan secara bergantian, yaitu dengan cara Anda ketika berada di salah satu reguler bisa mengikuti perkuliahan di reguler yang lainnya. Nah, oleh sebab itu komitmen kami di Universitas Pamulang untuk memberikan kesempatan Anda yang memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan finansial, dan keterbatasan lainnya untuk tetap ikut berkontribusi membangun Indonesia yang lebih baik melalui pendidikan tinggi. Adik-adik semuanya, perlu kami sampaikan dalam konsep pendidikan perlu ada yang namanya evaluasi, termasuk dalam pendidikan tinggi. Kita ada melakukan evaluasi dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana ujian tengah semester akan dilaksanakan kurang lebih 7 pekan pertama setelah Anda melakukan pembelajaran. Yang berikutnya adalah ujian akhir semester akan dilakukan setiap akhir semester. Hal ini dilakukan untuk mengukur berapa tingkat peningkatan kompetensi Anda selama
belajar dalam satu semester. Dan tentu ini juga memiliki ketentuan-ketentuan yang perlu Anda lakukan. Salah satunya ketentuan administrasi, yaitu adalah dengan melakukan pembayaran UTS dan UAS. Selanjutnya adalah Anda perlu mencetak kartu ujian. Namun kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti ujian susulan dan ujian remedial UTS dan UAS. Hal ini kami berikan semata-mata agar Anda bisa terus meningkatkan kompetensi Anda dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, adik-adik, tentu pengukuran kompetensi itu perlu tercermin dalam nilai, baik itu dalam bentuk angka maupun dalam bentuk grade. Kita memberikan komponen-komponen penilaian akhir mata kuliah dengan 4 indikator. Yang pertama yaitu 10% absensi kehadiran. Namun 10% absensi ini itu juga dihitung. Minimal Anda harus hadir sebanyak 75% dari total kehadiran setiap satu semester. Selanjutnya, beban 20% untuk tugas terstruktur, 30% untuk ujian tengah semester, dan 40% untuk ujian akhir semester. Kami yakin bahwa Anda bisa melakukan yang terbaik untuk menghasilkan nilai-nilai yang terbaik yang menunjukkan adanya peningkatan kompetensi Anda selama belajar di Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Adik-adik semua, pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kesempatan seluruh masyarakat, seluruh mahasiswa untuk mengembangkan potensinya, terutama potensi di luar program studinya dalam bentuk kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan tentu Unpam dan Universitas Sutomo terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ada 9 kebijakan pemerintah dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu 1. Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini dilakukan baik dalam secara nasional maupun secara internasional. Selama semester yang lalu kami sudah menerima ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi luar Universitas Pamulang, baik itu negeri maupun swasta, untuk mengenyam pendidikan di Universitas Pamulang. Selanjutnya, begitu pula mahasiswa-mahasiswa Universitas Pamulang juga banyak yang mendapat kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi luar Unpam, baik itu yang swasta maupun yang negeri. Termasuk ada perguruan tinggi terbaik dunia. Kami mengirimkan puluhan mahasiswa kami untuk belajar selama 1 semester di perguruan tinggi terbaik di dunia. Dan kami yakin Anda semua punya kesempatan yang sama untuk mengikuti hal tersebut. Selanjutnya, ada program magang di mana mahasiswa punya kesempatan untuk belajar secara praktik di perusahaan-perusahaan besar, baik internasional maupun nasional, secara langsung dimentori oleh para ahli dan didampingi oleh dosen-dosen profesional. Selanjutnya, ada asistensi mengajar, di mana Unpam terus berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan di sekolah dasar maupun sekolah menengah dalam bentuk kampus mengajar. Universitas Pamulang telah mengirimkan ratusan mahasiswanya untuk aktif dan berperan serta mengikuti kegiatan kampus mengajar. Mereka mengajar di sekolah dasar di pelosok-pelosok di daerah-daerah terpencil hingga sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Selanjutnya adalah Unpam juga bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian dan riset untuk melakukan penelitian dan riset antara peneliti, dosen, dan para mahasiswa. Selanjutnya, Unpam juga aktif dalam proyek-proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, proyek independen, KKN, dan tentu yang ke-9 adalah tentang pejuang muda. 9 kegiatan ini kami harapkan Anda terus aktif dan berperan serta selama Anda menjadi mahasiswa Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Tentu ini juga memiliki syarat-syarat yang perlu untuk diikuti. Minimal, salah satunya adalah minimal berada pada semester 3 atau semester 4. Kami yakin dengan kontribusi Anda semua, kita terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan. Selanjutnya adalah
Adik-adik mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai. Salah satunya adalah melalui program remedial. Remedial di sini dilakukan untuk memperbaiki nilai tugas, nilai ujian tengah semester maupun nilai ujian akhir semester. Selanjutnya, ada perbaikan yang bisa dilakukan melalui program semester pendek. Program semester pendek ini dilakukan untuk memperbaiki nilai akhir Anda dengan syarat minimal memiliki nilai D. Program semester pendek ini dilakukan 1 tahun sekali, yaitu antara semester genap dan semester ganjil. Namun kami berharap Anda mahasiswa tidak memanfaatkan kesempatan ini. Kenapa? Karena semakin banyak mahasiswa yang mengikuti semester pendek, artinya banyak mahasiswa yang memiliki nilai untuk segera diperbaiki. Sehingga harapan kami Anda memiliki nilai yang cukup, apalagi nilai yang terbaik selama berada di semester ganjil dan semester genap. Selanjutnya, kami juga memberikan kesempatan kepada adik-adik semua untuk melakukan cuti. Anda juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pindah atau pengunduran diri. Namun kami sangat berharap besar Anda tidak melakukan aktivitas ini kecuali dalam keadaan terpaksa. Pengunduran diri adalah salah satu patah semangat yang tentu perlu kita hindari. Kami yakin dengan segala kebijakan bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya. Apapun keterbatasan yang Anda miliki, insya Allah bisa kami carikan solusinya. Kita berdiskusi bagaimana keterbatasan itu bisa menjadikan peluang bagi Anda untuk tetap sukses di masa depan. Selanjutnya adalah ini yang sangat kami khawatirkan dan sangat kami tidak harapkan, yaitu drop out. Kami berharap Anda terus mencapai nilai-nilai indeks prestasi di atas nilai standar. Standar minimal yaitu 1,5 dan mahasiswa wajib lulus di program S1 dengan standar minimal 2,0. Dan kami sangat tidak berharap sama sekali Anda mengikuti program DO ini. Tolong dihindari. Yang selanjutnya adalah adik mahasiswa. Untuk lulus dalam program sarjana, ada 3 kesempatan yang bisa Anda lakukan. Ada 3 pilihan yang bisa Anda lakukan. Yang pertama yaitu dalam bentuk riset melalui program skripsi. Untuk program D3 itu melalui jalur tugas akhir. Untuk program D4 bisa tugas akhir atau nama juga skripsi. Berikutnya yaitu jalur komprehensif, yaitu di mana Anda diberikan kesempatan untuk melakukan 2 ujian, yaitu ujian tulis. Ujian tulis yang mengukur kompetensi mata kuliah selama Anda tempuh selama 8 semester atau selama berada di jenjang sarjana. Kemudian selanjutnya ketika Anda lulus untuk mata kuliah ujian tulis, misalnya Anda akan menyusun sebuah artikel atau makalah yang juga akan diujikan dalam bentuk secara lisan. Pilihan yang ketiga yaitu dalam bentuk karya tulis atau project, bahwa Anda diberikan kesempatan sejak dini untuk membuat sebuah prototipe, produk-produk handal, produk-produk kreatif, produk-produk inovatif, sehingga di akhir periode, di akhir semester Anda tinggal mengujikan saja, Anda tinggal diuji apakah produk yang Anda susun layak untuk diberi kesempatan untuk lulus pada program sarjana. Dan saya yakin 3 kesempatan ini dapat Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. 3 pilihan ini memiliki beban yang sama. Skripsi, komprehensif, dan project work memiliki poin yang sama. Tidak ada hal yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ketiga-tiganya memiliki beban, yaitu 6 SKS untuk sarjana dan 4 SKS untuk program diploma 3. Dan selanjutnya ini yang paling kita tunggu-tunggu adalah momen yang membahagiakan, yaitu momen wisuda, di mana kami harapkan Anda semua berangkat dengan semangat yang tinggi dan kami antarkan hingga lulus dengan memakai toga kebanggaan Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Tentu ada hal-hal administrasi yang juga perlu Anda lakukan. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi melalui kegiatan ujian sertifikasi profesi dan ujian TOEFL. Dan kami yakin dengan langkah-langkah seperti ini
Anda akan menjadi lulusan-lulusan yang berkompeten, lulusan-lulusan yang berkualitas, sehingga lulusan Unes Pamulang dan Unes Sutomo tentu terus berkontribusi untuk peningkatan kualitas SDM Republik Indonesia untuk mencapai visi menjadi Indonesia emas. Sekian, terima kasih dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Anda semua, masuk dengan semangat dan lulus dengan tepat waktu. Kami yakin Anda bisa melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Thank you.